serta webinar bimbingan akreditasi seri 1 dari Puskesmas di berbagai wilayah di Indonesia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada akhir pekan ini di tayangan yang perdana kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bergabung melalui media Zoom guna mengikuti bimbingan eksklusif akreditasi seri 1. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan pada hari ini izinkan saya, Barkastiani atau Yani dari Sainesia yang akan membersamai Bapak dan Ibu untuk kegiatan hari ini. Dan mengawali kegiatan pagi ini, marilah bersama kita berdoa sejenak guna kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan kita. Dipersilakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu paparan materi. Yang pertama adalah persiapan teknik survei daring yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Triadi Handoyo, SKM MTS. Waktunya nanti adalah disampaikan dari pukul 09.00 sampai dengan 09.45 mungkin untuk paparan materinya, dan akan disambung dengan sesi diskusi 15 menit ke depan sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Pak Triadi, mungkin sambil mempersiapkan izin untuk kami bacakan kurikulum kitanya ya Pak Tri. Oke, silakan Mbak Yani. Ya, Pak Triadi ini beliau adalah sehari-hari bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Dan saat ini beliau dalam jabat sebagai Subkoordinator P2 PTM Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Purbalingga dan juga sebagai Subkoordinator Survim serta pejabat fungsional administrator kesehatan ahli muda, dan juga beliau adalah surveyor FKTP, dan hari ini telah bergabung bersama kita untuk berbagi ilmu terkait dengan persiapan akreditasi maupun reakreditasi di Puskesmas Bapak dan Ibu. Dan kami harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan silakan untuk dapat disiapkan. Ya, monggo silakan. Ini adalah kurikulum vitae beliau. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik silakan disiapkan karena ini adalah waktu yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Mumpung ini ada narasumbernya yang ahli di bidangnya. Jadi silakan gunakan waktu untuk hari ini belajar bersama, kemudian untuk mempersiapkan akreditasi maupun reakreditasi di tempat Bapak dan Ibu. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Triadi Handoyo. Monggo, Pak Tri. Ya, terima kasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya Mbak Yani? Oke, sangat jelas Pak Tri. Monggo Oke, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sainesia Bapak Dr. Subeti Hadianto, yang kami hormati pula Bapak Ibu surveyor yang mungkin ada yang bergabung di sini, juga yang kami hormati teman-teman dari Puskesmas. Di sini ada Puskesmas di daerah Wonosobo, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan di luar provinsi juga ada nih, seperti yang ada di waktu kita laksanakan kemarin yang kegiatan pendampingan eksklusif batch pertama. Ya, ini yang batch kedua untuk seri pertama. Ya, yang utama dan pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan kepada kita sehingga bisa berjumpa pada hari ini. Ya, alhamdulillah alamin. Saya akan menyampaikan tentang teknik survei daring. Meskipun di sini seri 1 itu penyusunan dokumen bab 1 ya. Mungkin panitia
menempatkan materi ini di awal karena beberapa puskesmas juga sudah ada yang mulai survei nih, sehingga nanti karena survei kali ini agak beda dengan survei-survei yang lain, survei-survei yang sudah kita lakukan yang sebelum pandemi dulu ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan saya menyampaikan materi di forum ini. Okay. Ya, izin saya share screen. Nah, saya matikan dulu. Nah, agak lama nih, mohon maaf Mbak Yani. Oke, atau mungkin perlu dibantu Pak Tri? Enggak, ini sudah siap. Ya. Ini ada yang tak pindah ke foldernya, jadi biar lebih mudah. Ya. Oh baik, siap-siap. Sudah kelihatan, nggih? Iya, sudah sangat jelas Pak Tri. Iya, saya akan menyampaikan teknik survei daring ya, karena untuk kali ini kita surveinya menggunakan teknik metode hibrid, di mana daring dan luring dipadukan dengan kegiatan hari pertama yaitu survei daring, kemudian 2 hari kemudian dilaksanakan survei luring ya. Daring itu online, luring itu offline ya. Tuh. Ya, ini biodata saya. Mungkin saya mengoreksi sedikit karena saya sudah tidak di surveillance imunisasi ya. Saya masih di P2PTM. Kalau kemarin merangkap karena pejabat yang lama pensiun ya, sekarang sudah ada penempatan kembali ya, sehingga ini saya memang ini belum diganti ya. Nanti ini saya koreksi bahwa saya sudah tidak di subkoordinator survei ya. Tapi masih tetap di Purbalingga. Ya, ya, teman-teman yang kami hormati, bahwa peraturan tentang akreditasi ya, Permenkes nomor 46 tahun 2015 sudah diganti dengan Permenkes ini nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi itu. Dan di sini sudah tertulis bahwa dengan adanya Permenkes yang baru, maka Permenkes yang lama dicabut. Ya, ini sebagai prolog saja ya. Kemudian peraturan turunan dari PMK itu sangat banyak ya, ada 8. Ini kalau survei yang dahulu itu hanya 1 Permenkes, tidak ada peraturan berikutnya. Kalau ini diikuti dengan 8 keputusan Menteri Kesehatan maupun keputusan Dirjen ya, maupun yang terakhir adalah surat edaran Dirjen Yankes ya. Mulai dari keputusan Menteri Kesehatan tentang tarif survei akreditasi, kemudian tentang standar akreditasi puskesmas, tentang standar akreditasi klinik, ya, tentang penyelenggaraan akreditasi ya TPMD dan TPMDG, kemudian maaf ada yang mengganggu, ada yang telepon nih. Ya, kemudian Kepdirjen tentang instrumen akreditasi puskesmas, Kepdirjen tentang instrumen akreditasi klinik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah
surat edaran Dirjen Yankes tentang penetapan akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Ya, perbedaannya agak banyak nih, perbedaan standar akreditasi puskesmas antara tahun 2015 dan sekarang yang revisi. Yang tahun 2015 itu ada 776 EP ya. Kemudian yang sekarang hampir separuhnya ya, ada 328 elemen penilaian. Tuh. Kemudian untuk survei hybrid itu sendiri dasarnya adalah keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202 _1 Romawi _3991 _2022 ya. Itu tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD dan TPMTG ya. Itu kemudian untuk pelaksanaan survei akreditasinya ya, ini saya mulai dari awal nih. Jadwal acara pelaksanaan survei akreditasi. Ya. Untuk persiapan acara pelaksanaan survei nanti sebelumnya akan ada technical meeting. Jadi saya tidak akan menyampaikan bagaimana puskesmas menyampaikan mengisi DFO-nya, kemudian bagaimana menguploadnya karena nanti akan dibahas di sesi sendiri ya. Saya lompat langsung ke acara surveinya. Untuk persiapan acara pelaksanaan survei. Sebelumnya ada technical meeting, ya, jadi sebelum ada survei daring, nanti antara surveyor dan puskesmas ada technical meeting yang dilaksanakan secara daring juga. Ya. Ini kalau di Kepdirjennya untuk penjelasan kegiatan survei dilakukan secara daring ya, ini maksudnya technical meeting, paling lambat H-7 atau ya 7 hari sebelum hari pertama dilaksanakan survei ya. Nanti memastikan jadwal survei dan bagaimana untuk mengkoordinasikan dengan surveyor untuk waktu kedatangan surveyor dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nanti H-7 sebelum survei daring nanti ada technical meeting. Ya, jadi jangan khawatir, nanti ada komunikasi yang sangat baik antara surveyor dan teman-teman puskesmas. Itu kemudian ini pelaksanaan survei ya. Ini survei dibagi 3 sebenarnya, hibrid. Hibrid itu daring dan luring, kemudian full luring dan full daring. Ya. Untuk yang hibrid daring ini ya, ini bisa dibaca di sini ya. Untuk puskesmas, untuk yang daring sehari, luring 2 hari. Tapi kalau full offline dia 3 hari ya, 3 hari full offline juga bisa. Tapi nanti dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk klinik, survei daringnya 1 hari, luringnya 1 hari juga. Untuk laboratorium, untuk pertama ya, survei daring sehari, survei luring sehari. Lab utama survei daring sehari, luring 2 hari. Untuk unit transfusi darah baik pratama maupun madya itu masing-masing daring dan luringnya sehari. Yang utama ya daringnya sehari, luringnya 2 hari. Dan semuanya memungkinkan kalau untuk dilaksanakan
luring full asal dengan syarat dan ketentuan berlaku nanti ya, nanti saya sebutkan. Kemudian untuk yang tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, mereka nanti kalau disurvei itu full online ya, dan hanya sehari. Jadi teman-teman Bapak Ibu dokter, nanti kalau ada survei tempat praktek mandiri dokter maupun dokter gigi itu hanya sehari dan online atau daring. Tuh, ya. Ini di di Kepdirjen ya, tentang juknis survei akreditasi puskesmas halaman 15 bisa dibaca teman-teman bahwa metode hybrid ya, luring dan daring ya, bisa beralih ke full luring ya jika ada kendala jaringan ya. Jadi mungkin lokasi puskesmas di sana tidak ada jaringan internet ya, atau lokasi yang tidak memungkinkan dilakukan survei secara hybrid ya, dan nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat ya. Maka jika sudah demikian, kegiatan survei baik puskesmas, klinik, labkes, dan UTD dilaksanakan secara luring ya. Jadi tidak sesuai dengan misalnya puskesmas kepengennya full luring 3 hari ya, tapi tidak bisa ya, kecuali nanti ada alasan-alasan seperti ini ya. Itu untuk hari pertama ya, jadwal survei hybrid hari pertama daring ya, dilakukan antara H-3 sampai dengan H-4 sebelum survei luring ya. Jadi ini survei daringnya di sini ya. Nanti nggak kelihatan ya, ya. 3 atau 4 hari kemudian surveyor ke puskesmas Bapak Ibu untuk melaksanakan survei luring ya. Ini aturan sesuai dengan Kepdirjen, tapi pada prakteknya ada yang berurutan, dari daring ke luring itu berurutan 3 hari, tanggal 2, 3, 4 misalnya, dan itu juga masih diperbolehkan. Ya, kegiatan survei daring itu meliputi nanti perkenalan dari puskesmas ya dan surveyor ya. Itu ini jadwalnya. Jadwalnya untuk jam ini survei daring ya, hari pertama survei daring hari pertama jam 7.30 sampai jam 8 teman-teman puskesmas menyiapkan persiapan ya untuk melakukan opening meeting secara daring ya, dan nanti penanggung jawabnya kepala puskesmas. Setelah itu mulai jam 8 dan sampai dengan jam 8.30 ya, selama setengah jam acara inti. Di sini ada sambutan Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, sambutan Kepala Puskesmas. Kalau sambutan Kepala Puskesmas tentu saja tidak boleh diwakili ya. Kemudian C, perkenalan tim surveyor, dan tentu saja perkenalan puskesmas yang nanti akan dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Kemudian pembacaan doa, dan yang terakhir tim surveyor mengambil alih kendali acara. Jadi ini setelah ini tugas Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab acara selesai ya. Setelah pembacaan doa dari Kepala Puskesmas menyerahkan kendali acara kepada ketua tim surveyor. Jadi kalau teman-teman masih ingat dulu waktu masih survei full luring ya, hari pertama demikian, memang ada sambutan kepala dinas, sambutan kepala puskesmas, perkenalan tim surveyor dan puskesmas, kemudian pembacaan doa, dan kemudian kendali acara diberikan dari
kepala puskesmas kepada ketua tim surveyor. Ya, sama, cuma ini dilaksanakan secara online, ya. Tuh. Kemudian setelah di bawah kendali ketua tim surveyor, nanti jam 8.30 sampai jam 8.45, ya, ketua tim surveyor membacakan jadwal survei dan kode etik tim surveyor. Kemudian ada serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan kepala puskesmas. Nanti formatnya sudah ada. Jika dulu waktu luring itu ketua tim dan kepala puskesmas maju ke depan, menukar map berisi surat pernyataan dari ketua tim surveyor, dan nanti juga kepala puskesmas juga membawa map yang berisi surat pernyataan kepala puskesmas. Mungkin di sini nanti pelaksanaannya bisa dari file surat pernyataan dimasukkan ke chat room, ya, karena ini secara daring. Kemudian jam 8.45 sampai dengan jam 9.30 ketua tim surveyor mempersilahkan kepala puskesmas untuk presentasi seperti biasa, ya, nanti tentang profil puskesmas, garis besar kegiatan, upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Nanti disampaikan oleh kepala puskesmas. Kemudian setelah selesai, ya tentu saja ada sedikit tanya jawab, ya. Di situ ada sesi diskusinya untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh kepala puskesmas. Kemudian jam 9.30, ya, sampai jam 9.45 ada rehat. Nanti ketua tim surveyor membagi 2 kelas, ya, TKSD UKM, ya, dan TKPP, ya. Jadi 2 kelas. Kemudian teman-teman puskesmas menyiapkan daftar pasien rawat inap pada hari itu. Kemudian dilaksanakanlah telaahan dokumen, ya, dari masing-masing surveyor itu di masing-masing breakout room, ya, telaahan dokumen sampai dengan jam 12, kemudian jam 12 sampai dengan jam 13 istirahat, dilanjut jam 13 sampai jam 15.30. Kemudian jam 15.30 sampai dengan jam 16 nanti tim surveyor bertemu, tentu saja di room sendiri, ya. Nanti kita buatkan breakout room untuk tim surveyor ketemu, ya. Itu. Kemudian hari kedua luring. Hari kedua luring ini surveyor sudah ketemu, ya, sudah ada di aula, ya, aula puskesmas. Ini secara luring. Jam 8 sampai jam 8.45 ada klarifikasi dan masukan, ya, dari tim surveyor memberikan temuan-temuannya yang sudah dilaksanakan pada waktu survei hari sebelumnya, ya. Nanti baik kepala puskesmas dibantu oleh penanggung jawab nanti memberikan klarifikasi atas pertanyaan surveyor. Kemudian setelah itu jam 8.45 sampai jam 9 ada rehat, ya. Nanti UKP menyiapkan daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup. Kemudian jam 9 sampai jam 12 melakukan telusur sistem penyelenggaraan. Jadi di sini kita langsung nanti melihat sistemnya, ya. Jadi untuk telaah dokumennya nanti kita tinggal mengklarifikasi temuan-temuan pada waktu kita menelaah dokumen pada hari pertama. Itu sampai dengan jam 15.30. Tentu saja setelah ada jeda isoma. Kemudian
jam 15.30 sampai jam 16 tim surveyor ketemu nggih, diskusi. Saya lanjut di hari ketiga. Hari ketiga ini seperti biasa jam 8 sampai jam 8.45 klarifikasi dan masukan. Kemudian jam 9 sampai jam 12 ada telusur lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, kepala puskesmas, dan dinkes, ya, dinas kesehatan kabupaten. Jadi di sinilah hari ketiga ada wawancara dengan dinas sektoral, kemudian wawancara dengan teman-teman puskesmas, dan ditemani oleh dinas kesehatan. Kemudian jam 13 sampai jam 14.30 ada telusur fasilitas, dan jam 15.30 sampai jam 16 kita acara yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman puskesmas, yaitu exit conference. Kemudian untuk presentasi kepala puskesmas ini juga sudah tertulis di Kepdirjen, ya. Nanti juga dijelaskan bagaimana indikator mutu dan keselamatan pasien ditetapkan, bagaimana indikator diberi prioritas, ya. Kemudian bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, bagaimana hasil analisis dikomunikasikan, dan nanti ini disampaikan juga di presentasi kepala puskesmas. Kemudian puskesmas dapat memilih contoh peningkatan mutu untuk menunjukkan metodologinya dan peningkatan yang sudah dicapai. Ya. Kemudian ini untuk telusur dokumen secara daring, ya. Ini kembali ke hari pertama, surveyor melakukan telusur dokumen secara daring, ya. Tujuannya untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi dengan standarnya, ya. Membandingkan dokumen yang kita baca, kita telaah dengan standar yang ada, ya. Standarnya tentu saja standar akreditasi puskesmas sesuai dengan Kemenkes, ya. Di sana ada standar dan instrumen akreditasi puskesmas. Kemudian dokumen dan regulasi itu sebelumnya sudah diupload ke link yang diberikan oleh Laskesi, ya, lembaga penyelenggara akreditasi, yang dapat diakses oleh surveyor lewat Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes, SINAF, ya. Jadi nanti puskesmas menguploadnya lewat DFO, di sana ada linknya, kemudian surveyor melihatnya di SINAF, ya. Kemudian di situ jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi, dilakukan klarifikasi, ya. Di halaman 24 Kepdirjen Yankes nomor 3991, ya. Di situ tertulis dokumen implementasi sebagai pendukung pemenuhan elemen penilaian yang disiapkan adalah 1 tahun ke belakang untuk survei akreditasi dan minimal 3 bulan ke belakang untuk survei perdana dari pelaksanaan survei, ya. Kecuali dokumen rekamedik yang akan dilihat pada saat telaah rekamedik di puskesmas, ya. Jadi setahun yang kalau survei sekarang berarti kita siapkan dokumen tahun kemarin dan tahun ini, ya. Itu. Kemudian setelah kita menelusur dokumen secara daring, ini juga secara luring, ya, kita cek, ya, kita cek sebentar, karena kita juga untuk yang luring selain itu yang utama kita telusur ke fasilitasnya, ya. Di sini tujuannya untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi dengan standar sama pada waktu daringnya, ya. Selanjutnya, jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi, dilakukan klarifikasi. Untuk wawancara di sini, ya, teman-teman kan sudah tahu, nggih, kalau di masing-masing elemen penilaian ada RDOWS, regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi, ya. Yang diupload adalah regulasi dan dokumentasi. Nanti ada sesi wawancara untuk menggali informasi, karena tentu saja regulasi
dan dokumentasi yang dibuat oleh teman-teman puskesmas perlu dijelaskan melalui sesi wawancara itu. Atau mungkin juga perlu dibuktikan pelaksanaannya melalui observasi. Ya, ya. Juga mungkin juga surveyor perlu melihat bagaimana teman-teman melaksanakan kegiatan melalui simulasi, gitu ya. Tujuan wawancara untuk menggali informasi terkait kinerja minimal dari kepala puskesmas, penanggung jawab, koordinator, dan pelaksana di puskesmas. Kemudian ada pemeriksaan fasilitas, ya, fasilitator, ya. Di sini memeriksa masalah terkait fasilitas fisik, sarana bangunan, sistem utilitas, sistem keselamatan kebakaran, peralatan medis dan lainnya, keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung dan staf, pengendalian dan pencegahan infeksi, kedaruratan dan bencana, dan limbah serta bahan berbahaya. Ya, untuk area pelayanan pasien atau pelanggan yang dilihat adalah ruang tunggunya, ruang periksa dokter, kemudian pengambilan spesimen dan lain-lain. Mungkin di sana ada playground, ya, tempat bermain anak barangkali ada, nanti bisa ditunjukkan. Kemudian untuk area non pasien atau pelanggan dilihat, ya, nanti yang dilihat oleh surveyor secara luring, ya. Ini genset, ya, sumber area listrik utama dan cadangan, ya, misalnya genset atau solar cell. Kemudian area gudang penyimpanan barang, tempat penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, titik kumpul, tempat pembuangan limbah sementara B3, tempat pengolahan limbah padat dan cair, dan yang lain-lain. Tuh, kemudian untuk puskesmas, karena memiliki jaringan dan jejaring, juga kalau masih ada sisa waktu cukup banyak, nanti ada kita juga akan melihat puskesmas pembantu atau puskesmas keliling ataupun bidan desa. Dan untuk jejaringnya ada UKBM, klinik, rumah sakit, laboratorium, apotik, TPMD dan TPMD serta fasyankes yang lain. Tuh. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi briefing harian, ya, untuk yang jam 8 sampai jam 8.45 tadi, ya. Ya. Jadi ini kegiatannya ini dilaksanakan pada hari kedua dan ketiga, ya. Hari kedua dan ketiga sesi pertama, ya. Nanti menyampaikan proses survei yang dilakukan hari sebelumnya dan juga temuan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan survei. Kemudian memberi kesempatan kepada pihak puskesmas melakukan klarifikasi atas temuan yang ada, yaitu briefing hariannya. Kemudian untuk telaahan rekam medis luring ini, sesi ini dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan puskesmas menyediakan pencatatan rekam medis baik pada survei pertama maupun survei reakreditasi yang nanti dilaksanakan oleh surveyor TKPP. Kemudian untuk kualifikasi staf dan sesi edukasi, ya, nanti dilihat bagaimana sih proses rekrutmennya, pengenalan dan evaluasi dari staf tambahan dan lain-lain. Nanti juga wawancara juga membahas proses yang dilakukan puskesmas untuk menilai kredensial dari tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan profesional lainnya tentang kemampuan mereka memberikan layanan, ya. Tuh. Kemudian sesi ini juga dilakukan dengan menelaah sampel file karyawan, ya, dilihat sampel, nggak dilihat semuanya, ya, tapi dilihat salah satu atau salah dua, ya, terdiri atas tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non nakes, ya, apakah sesuai dengan persyaratan yang ada di standar maupun elemen penilaian, ya. Kemudian exit, ya, ini acara yang kita tunggu-tunggu biasanya, ya, melaporkan kepada pimpinan puskesmas tentang hasil pelaksanaan survei dan dihadiri oleh kepala puskesmas, ya. Ini saya sebutkan semua, ya, biar karena ini tertulis di dirjennya semua, ya, kepala puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan dan UTT, ya, dan pemilik, ya. Kalau di sini mungkin pemilik puskesmas, ya, berarti dinkesnya, ya, karena puskesmas adalah UPTD-nya
Dinkes ya. Kemudian PJM itu pelayanan dan administrasi di Puskesmas ya, dan pejabat yang bertanggung jawab atas koordinasi acara survei. Jadi biasanya teman-teman Puskesmas ini melibatkan semuanya untuk mengikuti exit conference ya. Ini acara ini memuat dua bagian penting, yaitu diskusi dengan pimpinan Puskesmas ya, tentang laporan survei dan proses tindak lanjutnya. Nanti ini topiknya tentang bagaimana tujuan pertemuannya, ringkasan temuan terkait standar, kemudian penekanan bahwa surveyor tidak membuat keputusan akhir terkait akreditasi. Jadi untuk yang memberi nilai akhir bukan surveyor ya, nanti ada step-step yang lain yang ada di LPA masing-masing. Dalam hal ini LPA Laskesi. Kemudian diskusi tentang temuan yang masih dipertanyakan atau ada perbedaan perspektif ya. Kemudian jadi mungkin dari persepsinya surveyor seperti ini, persepsinya Puskesmas seperti ini nanti didiskusikan ya. Kemudian tindak lanjut dari temuan survei itu sendiri seperti rekomendasi atau tindak lanjut survei dan penyajian resmi garis besar laporan kepada pimpinan Puskesmas ya, klinik, labkes dan UTD. Ini kemudian surveyor juga akan memberikan edukasi untuk membantu membuat rekomendasi berdasarkan temuan yang tidak tercapai dari laporan survei ya. Jadi mungkin ada elemen-elemen penilaian yang nilainya masih belum memuaskan, nanti dari surveyor akan diberikan rekomendasi. Kemudian surveyor juga akan menjelaskan proses tindak lanjutnya mengenai komunikasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Jadi setelah exit conference itu surveyor tidak lepas begitu saja ya, tapi tetap ada komunikasi ya. Bagaimana setelah survei ya, setelah survei berkomunikasi, berkoordinasi dengan Puskesmas yang sudah disurvei itu. Ya, kita masuk ke teknik survei daring ya. Ini bagi teman-teman yang milenial tentu saja hal ini sangat menyenangkan ya, karena sekarang teman-teman milenial ASN yang baru itu milenial banget dan sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi ini bisa membantu menapis teman-teman Puskesmas yang yang sudah sepuh ya, bahkan hampir pensiun. Itu kemudian ini untuk teknik survei daring hari pertama. Hari pertama ada dua sisi, di seberang sana ada surveyor ya. Kemudian di seberang sini ada Puskesmas ya. Jadi kita berjauhan ya, berjauhan antara surveyor dan Puskesmas. Di Puskesmas silakan mau bersama-sama dalam satu aula. Mungkin juga di ruangan-ruangan juga ada yang ikut Zoom-nya ya, itu. Ini jadi ini surveyor di seberang sana, Puskesmas di seberang sini. Ya, alatnya webcam, kamera ya, karena untuk bisa menunjukkan muka kita, wajah kita perlu kamera. Boleh juga pakai handphone. Mikrofon jangan lupa. Dan lebih nyaman kalau pakai headset ya. Kalau pakai headset itu meminimalisasi noise dari luar. Kemudian desktop atau laptop, kemudian speaker tentu saja untuk bisa mendengarkan ya. Kemudian gimbal nanti ini bisa dibahas berikutnya ya. Ini untuk stabilizer kalau kita mau menunjukkan video dari jarak jauh. Dan tentu saja ini, nah ini tutupan saya, paket internet ya. Silakan mau pakai tethering atau pakai WiFi itu silakan. Jadi jika tidak ada jaringan ya, jika tidak ada jaringan internet, maka survei daring tidak bisa dilaksanakan ya itu. Kemudian yang harus disiapkan juga
Puskesmas menyiapkan 2 staf sebagai PIC sesuai dengan jumlah surveyor ya. PIC untuk tata kelola SDM dan UKM dan PIC untuk tata kelola pelayanan dan penunjang. Ini nanti untuk memfasilitasi ya. Nanti setelah masuk di breakout room, nanti ada staf puskesmas yang memfasilitasi ya untuk kegiatan survei daring melalui breakout room masing-masing. Kemudian puskesmas juga menyiapkan 4 staf sebagai tracker untuk masing-masing surveyor 2 tracker. Jadi ini yang kalau di surveyor kepengen lihat fasilitas, berarti nanti dengan HP-nya barangkali itu 4 staf yang dijadikan sebagai tracker, nanti dia ikut invite di Zoom dan 2-nya itu masing-masing 2 orang masuk ke breakout room. Kemudian Pasyankes menyiapkan 1 link Zoom dengan breakout room. Ya, link Zoom silakan difasilitasi. Nah, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kalau sudah ada komunikasi dengan surveyor yang dilaksanakan pada waktu technical meeting, barangkali mungkin juga ada surveyor yang sudah memiliki akun Zoom sehingga link bisa dibuatkan oleh surveyor. Tapi nanti jika dari surveyor belum ada, nanti teman-teman Puskesmas juga bisa menyiapkan link Zoom. Link Zoom kalau yang kapasitas paling kecil kan 100 ya, itu murah juga ya. Nanti untuk belinya langganan yang sehari aja bisa ya. Beli yang sehari, mungkin yang sekalian aja yang sehari yang kapasitas 300. Meskipun yang ikut Zoom itu nggak sampai 300, tapi memang batas minimalnya segitu ya. Nggak sampai 100.000 kok ya. Kemudian ini ya, link Zoom dengan breakout room untuk telusur regulasi dan dokumen TKSD UKM, kemudian telusur regulasi dan dokumen untuk TKPP, tata kelola pelayanan dan penunjang. Kemudian jaringan internet ya, minimal sekian. Kemudian laptop atau PC yang digunakan harus mampu bekerja cepat, kalau bisa memakai kabel LAN ya. Ya, memang kalau pakai kabel dari WiFi-nya ke laptop atau PC itu lebih cepat ya dibanding kalau kita menggunakan wireless ya. Kemudian jarak masing-masing PC atau laptop paling enggak 4-5 meter ya. Misalnya di sana ada aula yang luas, misalnya dibagi breakout room-nya itu dalam satu ruangan yang sama ya, jaraknya agak jauh ya, biar nanti masing-masing breakout room tidak saling mengganggu. Atau mungkin juga dalam ruangan yang berbeda. Kemudian laptop sudah dilengkapi webcam dan mic, kemudian join audio untuk teman-teman yang hanya menyimak nanti di-off-kan saja ya. Di-on-kan kalau surveyor minta klarifikasi. Kemudian untuk HP nanti teman-teman menggunakan tripod juga bisa ya, agar semua peserta terlihat. Dan untuk suara pasang 1 HP lagi supaya terdengar suara. Kemudian ini juga harus diperhatikan mic ya. Nanti kan paparan oleh kepala puskesmas ya. Mic yang digunakan sebaiknya berasal dari mic laptop atau desktop yang sedang tersambung dengan Zoom itu. Jadi biasanya teman-teman kita sering lupa pas acara daring, kemudian bersama-sama di aula, mic-nya menggunakan langsung ke ampli yang ada di aula. Jadi begitu nanti di seberang sana, surveyor melihatnya kurang begitu jelas ya. Kemudian seluruh device yang mengikuti harap dimatikan ya, di-mute ya, agar tidak bocor. Kemudian gunakan kamera dengan resolusi tinggi untuk menampilkan
suasana dalam ruangan. Jika kepala puskesmas menampilkan share screen PowerPoint pada waktu presentasi, yang ditampilkan sesuai yang ada di layar laptop ya, bukan video yang ada di ruangan ya. Jangan menampilkan yang ada di layar, tapi nanti yang di share screen adalah yang di PowerPoint di device itu. Kemudian pada waktu telusur dokumen, sebaiknya dia siapkan laptop pada masing-masing ruang penanggung jawab. Jadi misalnya surveyor kepengen melihat rekam medis, tentu saja di laptop yang ada di rekam medis nanti di join ke Zoom ya, jadi nanti bisa share screen dari situ, dari masing-masing ruangan. Kemudian untuk menunjukkan dokumen fisik ya, untuk menunjukkan dokumen fisik, jika kekurangan kamera untuk digunakan melalui share screen. Jadi kita kan kalau Zoom bisa share screen advance menggunakan second kamera ya. Nanti tapi lebih mudah sih, lebih mudah menggunakan HP nanti pakai kamera belakang. Nanti kita bisa latihan bersama di sini juga ya. Dan tidak menggunakan share screen. Kalau yang second kamera kan kita pakai share screen dan biasanya nge-lag ya. Gambarnya nggak begitu lancar ya. Tapi kalau kita menggunakan HP, kamera belakang dan tidak share screen, nanti bisa kita lihat ya. Dan tentu saja lebih dahulu disetel spotlight sehingga bisa dilihat oleh semua orang ya. Kemudian untuk pengenalan Zoom, teman-teman saya pikir sudah sangat paham ya untuk pengenalan Zoom-nya. Nanti bisa di-copy saja ya, ini dari mulai apa. Sebenarnya saya nggak boleh menyebutkan merek ya, karena untuk aplikasi untuk meeting secara daring itu banyak sekali. Tapi karena yang biasa kita pakai adalah Zoom, kita di sini menggunakan Zoom ya gitu. Nanti ini bisa di copy bersama, di copy teman-teman nanti filenya ya. Saya share nanti. Dari mulai mendaftar Zoom, semuanya ada caranya di sini ya, instalasinya. Dan saya pikir karena ini dari 130 partisipan di sini kan menggunakan Zoom semua ini kan, di Zoom yang sama, sehingga untuk hal-hal yang berhubungan dengan Zoom sudah bukan hal yang perlu didiskusikan lagi tentunya. Atau mungkin nanti kalau masih ada yang belum jelas, ada di sesi diskusi. Update Zoom, install Zoom. Dan Zoom untuk yang kita kan punya Zoom yang tak berbayar ya. Kalau tak berbayar kan ini dasar ya. Tapi kalau yang sudah berbayar nanti ada tulisannya berlisensi ya, license ya. Bedanya kalau yang tak berbayar maksimal hanya 40 menit kalau nggak salah, dan partisipan paling hanya 100 ya gitu. Ini cara mengkonekkan ke Zoom, saya lewati aja. Memastikan Zoom berbayar, lewati aja. Ini fitur-fiturnya teman-teman sudah tahu semua ya. Dari mulai mengatur suara, mengatur video, mengatur peserta, chat room, share screen, rekam Zoom, dan tampilan-tampilan pesertanya. Membuat undangan, membuat link, ya ini sudah teman-teman sudah tahu. Kemudian jangan mengorek-korek ini ya, jangan mengorek-korek layar, nanti mengganggu ya. Kemudian ini share screen ada share screen yang biasa dan share screen yang advance ya. Kalau yang advance itu misalnya PowerPoint sebagai virtual background, kemudian kita share audio dan sebagainya ya. Itu kemudian membagi video juga bisa. Spotlight nanti ini untuk menunjukkan bahwa yang menyampaikan itu nanti dilihat oleh semua orang ya. Saya lewati. Ya, untuk breakout room ini
ada di jam 9.30 sampai jam 9.45 nanti ketua tim surveyor membagi 2 kelas. Ya, untuk yang kelas pertama bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesejahteraan masyarakat atau TKSD UKM ya. Kalau kami meningkat TKSD UKM untuk bab 1, 2, 4 dan bidang tata kelola pelayanan dan penunjang untuk bab 3 dan 5, tapi ada penambahan lagi untuk selain bab 3 dan 5, ini ada di bab 1 dan bab 4 untuk hal-hal yang berhubungan dengan dilema etik, ya, kemudian K3, kemudian MFK, audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen, serta tata laksana kesehatan ibu dan bayi baru lahir, TBC, dan PTM, ini yang ada di bab 4, nanti dilaksanakan oleh bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Itu untuk klinik juga sama 2, cuma ini ada bedanya untuk bidang TKSD UKM nanti di bab 1 dan bab 2 yaitu tata kelola klinik dan PMKP, untuk bidang TKSD UK, bidang TKPP, bidang tata kelola pelayanan dan penunjang bab 3 yaitu tentang pelayanan klinik perseorangan. Tuh, ini breakout room-nya. Ini lewati aja ya, ini sangat teknis. Karena nanti yang membuat breakout room juga surveyor, bukan puskesmas. Ya. Kemudian untuk upload dokumen, ya, karena nanti salah satu syaratnya kan teman-teman puskesmas harus mengupload dokumen ya. Misalnya ini bab 1 ada standar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian untuk standar 11 ada kriteria 111, 112. Nanti semuanya diupload. Di kriteria 111 ada elemen penilaian A, B, C, D, E, F. Nanti semuanya diupload. Tapi tentu saja hanya yang diminta di masing-masing EP. Salah satu contoh saja ya. Gitu. Kemudian ini yang bab 1, bab 2 ini. Bab 3, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Ya, jadi ini. Nanti teman-teman menguploadnya seperti ini. Ada folder bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Di dalam folder bab 2 ada, misalnya saya langsung ke bab 2. Di bab 2 ada standar 21, 22, 23, 24, 25, sampai dengan 28. Di dalam standar 21 ada kriteria 211 dan 212. Ya. Kemudian di dalam kriteria 211 ada elemen penilaian A, B, C, D, E. Di dalam elemen penilaian A misalnya, ada SK identifikasi kebutuhan dan harapan, kemudian ada SK ini ya, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada SOP juga, SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Nanti untuk bisa mengupload ke ini, kita harus masuk ke EPA, ya. Kemudian EPA itu ada di kriteria 211, kriteria 211 ada di standar 21, kemudian standar 21 ada di bab 2. Jadi teman-teman puskesmas untuk lebih mudahnya bisa membuat ini dulu di hard disk, kemudian nanti tinggal ditarik di link yang nanti ditentukan oleh LPA, Laskesi. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, nanti disambung dengan sesi diskusi. Terima kasih Mbak Yani. Ya, mohon nanti teman-teman bisa menulis di chat room atau mungkin raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yani, monggo dilanjut diskusi. Iya, baik siap. Terima kasih Pak Triadi.
Ya, demikian tadi untuk paparan materi yang pertama sudah disampaikan dengan sangat jelas bagaimana kesiapan untuk puskesmas yang melaksanakan akreditasi ataupun reakreditasi dengan melalui dengan daring ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri. Barangkali monggo untuk sesi diskusi kita buka. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, silakan untuk present terlebih dahulu terkait dengan teknis. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, atau mungkin mau disampaikan melalui chat juga bisa. Oke, karena memang saat ini semua kegiatan kita memang sudah sangat bergantung ya dengan IT. Nah, ini mungkin juga perlu disiapkan karena kadang mungkin bayangan kita sepertinya gampang, tapi ternyata ada saja kendalanya, yaitu mungkin yang perlu dipersiapkan. Ya, karena saya pun dulu kemarin juga pada saat akreditasi melalui daring itu juga luar biasa harus persiapkan sana sini ya, ruangan itu juga harus disiapkan dengan sedemikian rupa bagaimana agar ruang tidak bising, teman-teman juga dikondisikan, kemudian dokumen juga harus siap semuanya. Nah, itu mungkin juga barangkali kadang ada yang terlewat ya, terlewat satu kelihatannya mungkin sepele tetapi ternyata itu akan menjadi evaluasi kita. Ya, barangkali monggo Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, mumpung Pak Triadi masih bersama dengan kita. Ya, ada pertanyaan Pak Tri di room chat, monggo dari Puskesmas Cimanggu 1. Mohon izin untuk dokumen yang diupload dalam bentuk file atau dokumen scanner. Monggo Pak Tri. Ya, dokumen yang diupload dalam bentuk file atau scanner. Ya, tentu saja dokumen yang diupload itu dokumen yang sama dengan dokumen yang ada di meja teman-teman semua. Jadi teman-teman kan sudah membuat dokumen ya. Sudah membuat dokumen disusun dalam tempat-tempat dokumen yang biasanya juga warnanya beda-beda sih teman-teman Pusas. Biar lebih cantik ada yang bab 1 pink, bab 2 merah dan sebagainya. Itu sudah tentu saja itu dokumen regulasi maupun dokumentasi itu yang sudah fix dibuat oleh teman-teman Puskesmas, sudah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas ya untuk yang regulasinya ya, keputusan-keputusan Kepala Puskesmas itu baru di-scan. Ya, makanya saya tadi menyampaikan yang di-upload yang diminta saja oleh elemen penilaian. Dan misalnya untuk kegiatan SK ya, misalnya SK kalau diminta SK di regulasinya ya kita upload SK. Diminta RPK ya kita mengupload RPK, tapi misalnya RPK yang berhubungan dengan kegiatan apa dengan UKM esensial promosi kesehatan. Ya paling tinggal dia ambil aja selembar itu, nanti yang ada kegiatan promkes nanti di-scan, nanti dikirim, dimasukkan di elemen penilaian yang bersangkutan ya, elemen penilaian yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan sebagainya. Jadi, karena kalau diupload semua nanti bisa kalau dokumen RPK RUK itu kan sangat tebal. Jadi kalau diupload semua dan itu juga dipakai di masing-masing elemen penilaian yang minta, nanti jadinya besar ya. Sehingga untuk satu elemen penilaian yang spesifik nanti khusus diberikan RPK yang memang berkaitan dengan elemen penilaian itu. Ya, jadinya bentuknya memang bentuk scan ya, scan. Tentu saja nanti teman-teman biasanya ada yang apa ya? Pinter ya. Misalnya gini, misalnya teman-teman ada yang membuat kerangka acuan. Kerangka acuan kan 10 lembar. Kemudian lembar terakhir kan yang ada tanda tangannya. Saya pikir nggak masalah juga nih kalau misalnya yang lembar terakhir yang ada tanda tangan PJ-nya, PJ UKM maupun pelaksana di-scan nanti disisipkan di filenya, nanti baru di CSV ke PDF ya.
Tapi khusus untuk yang berhubungan dengan regulasi yang keputusan kepala Puskesmas itu di-scan semua ya, di-scan semua itu. Terima kasih Mbak Yani. Oke, siap Pak Tri. Ya, mungkin ini melanjut dari pertanyaan sebelumnya. Ini dari Pak Maman di Puskesmas Cipari. Untuk upload dokumen, scan dalam bentuk apa? Kemudian apakah bisa di-scan menggunakan aplikasi cam scanner yang ada di HP? Monggo, Pak Tri. Ya, silakan. Untuk upload dokumen, scan-nya dalam bentuk apa? Scan-nya nanti PDF ya. Nanti kan ya ini kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi di cam scanner pakai HP, sepanjang nanti hasilnya bagus ya, sepanjang hasilnya bagus, kami persilakan. Tapi kalau memang teman-teman puskesmas masih kurang pede dengan cam scanner, kan sekarang ada banyak printer yang sekalian scan, sekalian ngeprint ya. Bahkan bisa kita menaruh sekian lembar di atas printer, nanti otomatis nge-scan sendiri sampai dengan lembaran itu habis ya. Nanti tinggal shift as ke PDF seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya Pak Tri. Dari Puskesmas Sampang, dari Pak Mahudi. Izin bertanya, untuk bab 2, apakah semua IP harus terupload, Pak? Monggo. Ya, dan ya memang tadi saya sudah menyampaikan ya, bahwa semua yang diminta di EP harus diupload. Tetapi kan misalnya dokumen-dokumen bukti pelaksanaan kegiatan ya, paling nanti yang diupload kegiatan yang tahun sekarang juga nggak masalah, kegiatan yang paling baru saja satu kegiatan nanti diupload, misalnya di UKM pelaksana gizi ya, jadi nanti mereka mengupload kegiatan kelas ibu barangkali ya, bukan semuanya ya. Nanti kalau posyandu juga, tapi kalau boleh juga kalau posyandu satu kegiatan, kelas ibu satu kegiatan ya, itu boleh. Kemudian untuk ukuran dokumen PDF, kemarin kita sudah Zoom dengan IT-nya Laskesi, tidak ada ukuran sebenarnya, jadi bisa sebanyak-banyaknya ya, silakan. Atau juga sudah mencoba juga teman-teman yang sudah survei, itu sudah mencoba kalau akun kita kan di Google ya, di Google kan jatahnya 15 giga. Untuk teman-teman mengupload 5 bab itu nggak sampai menghabiskan 15 giga itu, masih ada, bahkan nggak sampai separuhnya ya. Jadi silakan, kalau ukurannya tidak ditentukan sih, memang tidak ditentukan, dan ini sudah dicoba juga oleh teman-teman puskesmas yang kemarin sudah survei. Tidak sampai memenuhi kuota Google, kita dikasih yang 15 giga itu. Ya, cukup, masih cukup. Oke. Untuk Puskesmas Cilacap Utara sudah dijawab, Pak Tri? Yang mana ya? Yang tanda tangan dan cap dalam bentuk scan dokumen Iya, kemudian di PDF kan, apakah dianggap sah atau valid? Monggo. iya. Ya, izin bertanya, jika dokumen surat keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap dalam bentuk scan, lalu dokumen tersebut di PDF-kan agar tidak apa ini ya, Agar agar tidak tidak perlu perlu scan. di-scan, apakah dokumen tersebut dianggap sah atau valid? Ini sebenarnya tidak boleh ya. Kalau teman-teman untuk SK kan sudah ada tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga yang tersertifikasi oleh Kominfo ya. Silakan kalau mau mendaftarkan tanda tangan elektronik punya kepala puskesmas ya, itu nanti bisa masuk di PDF itu. Tapi jika tanda tangan itu difoto atau di-scan, kemudian juga capnya juga di-scan dalam bentuk digital, kemudian ditempel di dokumen, kemudian di-print,
itu sebenarnya tidak sah sebenarnya. Jadi yang sah itu yang tanda tangan stempel basah di scan, bukan jadi misalnya SK yang sudah ditandatangani ya, kemudian distempel, kemudian baru di scan. Jadi bukan SK yang disisipi tanda tangan digital kepala puskesmas ya, karena ini juga untuk menjaga keaslian juga ya. Kita juga menjaga bahwa ini akreditasi harus harus sahih nggih. Jadi nanti betul-betul kepala puskesmas menandatangani surat keputusan yang memang dia baca sendiri. Bukan nanti teman-teman memiliki tanda tangan kepala puskesmas, kemudian bisa sewaktu-waktu mengubah SK itu, kemudian tanda tangan kepala puskesmasnya disisipkan, kemudian di print begitu ya. Jadi itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi itu enggak sah ya, atau tidak sah dan tidak valid ya. Mungkin itu Mbak Yani. Baik, terima kasih Pak Tri. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijawab, sudah disampaikan oleh Pak Triati, Oke. sudah cukup atau mungkin barangkali masih ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Kita masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini dari Puskesmas Cilacap Tengah, monggo Pak Tri. Untuk tanda tangan elektronik saat ini baru sampai pada kepala OPD, belum sampai ke kepala puskesmas. Ya, mungkin ini juga silakan dikomunikasikan dengan din, dinas terkait ini ya, silakan. Kalau memang sudah ada aturannya, nanti bisa teman-teman puskesmas barangkali juga bisa berkonsultasi dengan dinas kesehatan ya, yang nanti bisa menghubungkan ke dinas terkait ya untuk pendaftaran tanda tangan elektronik. Kayaknya kalau nggak salah juga ada sih beberapa Zoom sebelumnya ada teman-teman puskesmas yang sudah memiliki TTE kepala puskesmas itu sendiri, sudah mendaftarkan tanda tangan elektronik kepala puskesmas itu ya. Ya, kemudian ini yang Oke. Wonosobo, Pak, untuk dokumen yang diupload apakah boleh memakai cap terkendali? Silakan, diperbolehkan ya, diperbolehkan memakai cap yang terkendali ya. Itu Hmm, jawabannya. iya. Untuk Puskesmas Banjardono, Pak, untuk upload EP hasil PIS/PK harus seperti apa? Ya, untuk PIS/PK itu eh, misalnya untuk hasil analisis ya, kan tinggal screenshot yang ada di keluaran dari aplikasi ya, itu. Kalau yang di sana eh, paling yang itu ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya kan tinggal dokumen-dokumen seperti yang lain ya, kegiatan ke lapangan atau mungkin SK-SK tim, kan tinggal di scan saja ya, seperti itu. Jadi ini untuk PIS/PK sama dengan yang lain ya, tidak ada bedanya. Ya, Iya, monggo Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi? Karena untuk berikutnya kita nanti sudah berganti materi dan juga narasumber juga kita sudah siap. Mereka ada yang mau didiskusikan lagi untuk kegiatan hari ini, materi yang pertama, monggo silakan. Ya, masih ada satu pertanyaan ya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak Tri ya, dari Puskesmas Kurik. Izin bertanya Bapak Ibu Panitia, adakah? Oh, mohon maaf. Adakah contoh dokumen dari bab 1 yang di-share sebagai materi? Ya, ini nanti ya. Untuk untuk dokumen materi ya mungkin ini ya. nanti nanti teman-teman panitia ya semua 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 dokumen kan ini kan eh, 11 seri ya seperti biasa ya Mbak Yani. 11 seri kan Betul ya. Pak Tri. Nanti untuk teman-teman yang sudah mendaftar nanti akan diberi dokumen contoh dokumennya. Ya. Kemudian saya mungkin izin saya akan menyampaikan untuk contoh ini ya, contoh contoh untuk mengirimkan file apa menunjukkan file ya. Bentar. Hmm, nama saya mana nih? Bentar.
Ya, ini saya pakai HP ya. Saya pakai HP, HP-nya ya. Ini kan teman-teman tinggal lihat kayak gini kan. Ini bisa kelihatan nggih? Ya, kelihatan Pak Tri, Ya. jelas. Oke. Jadi kalau mau memperlihatkan tinggal kalau teman-teman pakai HP, HP-nya menggunakan kamera belakang, ya. Ini kan dari seberang sana surveyor bisa membaca, ya, kan? Jadi nggak usah pakai fasilitas share screen, tapi langsung kalau pakai HP nanti menunjukkan kamera belakangnya, ya. Ini kan, ini undangan buat hari ini saya menghadiri, nih, itu, ya. Jadi kalau untuk menunjukkan dokumen, kalau nanti diminta oleh surveyor, nanti tinggal berarti eh, ada 2 device, teman-teman menggunakan laptop untuk berkomunikasi, kemudian menggunakan HP untuk menunjukkan dokumen yang diminta. Dan ini juga bisa untuk melihat fasilitas yang lain, ya. Bisa menunjukkan ke manapun bisa, ya, itu. Jadi sepertinya kita nggak usah bingung mengenai bagaimana cara kita nge-share dokumen, ya, dengan cara online seperti ini, ya. Jadi nanti kalau surveyor minta keaslian dokumennya bisa diperlihatkan ini. Oh, ini tanda tangan Pak, ya. Ini yang tanda tangan kepala TKA. Ini kan tanda tangan sudah. Jadi seperti itu nih, untuk menunjukkan fisik dari dokumen maupun fisik dari Pasienkes di masing-masing puskesmas, teman-teman. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu Mbak Yani, yang jika nggak ada pertanyaan lagi. Baik, siap. Terima kasih Pak Triadi. Ya, mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan. Apabila nanti mungkin Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, mungkin nanti dapat panitia membantu memfasilitasi untuk kita kumpulkan pertanyaan yang belum disampaikan di sini untuk nanti kita komunikasikan dengan narasumber, dan mungkin nanti hasilnya akan kita share di grup WA. Mungkin seperti itu ya Pak Triadi. Siap. Sih. Baik, terima kasih Pak Triadi untuk waktunya dan ilmunya juga hari Ya, ini. terima kasih. Semoga menjadi amal jariah Pak Triadi. Amin, Terima amin Mbak kasih Yani. Pak Tri. Nggih. Baik. Izin, monggo dilanjutkan oleh materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.